Papur baru dikit dong Pak. Hari ini dibahas banyak pihak KSSK datang kepada Pak Presiden atau mungkin tadi juga ada terkait dengan. Oh belum tahu, saya pengen di diskusi masalah ekonomi. Tanggapannya soal rupiah gimana Pak? Tanggapannya Oh tanya BI lah. Bapak lah dikit. Yang kita apa? Ada gubernur BI juga tadi Pak. 5,61. Dari Bapak Pak, ini KSSK datang semua Pak. Datang. Kalau saya pikir segini, dengan fondasi ekonomi yang bagus, nggak terlalu sulit memperbaiki nilai tukar. Tadi itu bukan kerjaan saya, kerjaan Bank Sentral. Nanti Bank Sentral akan jelaskan gimana cara memperbaikinya. Tapi kan ada Jabar Federal sampai gitu tahun yakin nggak sampai 6%? Kita ada orang sana. Oh, dengan rupiah kayak gini sih Bang Federal Anda tanya ke dia. Aduh. Ya. Bapak udah sehat belum Pak? Udah jam berapa itu acaranya? Jam 2 ya? Iya. 12 ya? Jam 11 sampai jam 1 Pak. Kenapa curang? Woi. Bang jadwal Pak. 11 sampai jam Undang 1. kapan? Undangnya kapan? Ya terserah Bapak bisanya kapan? Kita atur ya. Iya siap. Atur aja deh Pak. Nanti kita tunggu aja. KSSK ya Pak? KSSK ya Pak? KSSK dipanggil ke sana Pak, itu bukan membahas ya Pak? Apa? Tadi perwakilan KSSK beberapa sudah hadir Pak. Oh iya. Berarti fokusnya Pak akan membahas rupiah Pak? Nanti ada beberapa yang dibahas. Tadi kita sudah bahas. Rupiah Pak? Kalau soal rupiah saat ini bagaimana Pak? Pak tanggapan Pak. Hari ini bahas soal. Pak bahas apa ya Pak? Pembahasan soal waste energi ya Pak? Nanti aja deh. Soal waste energi apa? Undang ya Pak? Kayaknya semua itu diundang ya? Oh, saya belum tahu, saya baru Kalau dapat dari undangan. Bapak mau bahas apa seperti mau dipaparkan ke Pak Presiden? Oke, saya siap saja untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Salah satu fokusnya mungkin Pak? Ya, pastinya terkait dengan infrastruktur atau konektivitas yang saya juga belum tahu apa yang akan dibahas oleh beliau. Soal rencana kereta? Ya, kita siap untuk Ada menjawab. pembahasan soal Trans Sumatera, soalnya tadi sempat ada pembahasan juga. Ya, nanti kita dengar dulu ya. Saya belum tahu secara khusus apa yang akan beliau angkat pada rapat terbatas sore hari ini. Tapi dari Bapak sendiri ada yang mau disampaikan nggak? Ya tentu, paling laporan-laporan yang terkait dengan infrastruktur dan tentunya konektivitas dan tentunya beberapa highlight yang perlu mendapatkan atensi. Termasuk itu. pembenahan kereta api juga Pak? Ya, demikian. Terima kasih ya. Pak gitu Pak. Ada pembahasan soal rupiah ya Pak? Undangannya apa Pak? Apa? Ada tanggapan Pak? Mau dibahas apa? Prioritasnya mau bahas apa Pak hari ini? Pak Fuad. Pagi hari ini mau bahas apa Pak? Masalah. Bu Kiki. Bu sedikit Bu. Ada yang disampaikan Pak mungkin atau ada arahan apa Pak? Wah, nanti kan laporannya kan Pak Ketua ya, Prof. Cimli beserta anggota komisi yang lain. Ya, Ada siapa aja Pak yang diundang? nah, seluruh anggota komisi. Kesimpulannya dari Kesepakatan kita semua di komisi setelah melapor presiden baru. Pak kamera Pak. Tengah Pak. Kamera Pak. Nanti kalau terkait dengan substansi apa itu rekomendasinya, nanti setelah kita diterima. Tapi ini sesuai dengan target presiden nggak sih Pak sebenarnya? Kenapa? Sesuai dengan target presiden nggak sih? Kenapa? Untuk laporan hari ini target sesuai dengan target presiden nggak sih? Yang Iya, diharapkan presiden? kalau kita kan bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan presiden dan juga hasil serap aspirasi dari masyarakat. Ya. Begitu? Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik. Saya didampingi oleh Pak Ferry, Deputi, Pak Haryo, Pak Ellen, terutama terkait dengan pengumuman dari hasil BPS yang tadi diumumkan jam 11. Kita lihat di tengah dinamika global yang masih mencari keseimbangan baru, ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar
ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61%. Nah, pertumbuhan kita yang 5,61% ini adalah tumbuh di atas beberapa negara G20. Memang dari G20 ini yang belum keluar India. Tetapi di antara negara yang keluar termasuk China, Singapura, Korsel, Arab Saudi, Amerika Serikat, kita yang tertinggi. Nah, pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan yang memang pemerintah siapkan dengan berbagai kebijakan, terutama dalam rangka kemarin Hari Raya Lebaran. Kemudian kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama dengan pertumbuhan 5,52%, dan ini semakin menegaskan bahwa momentum daripada Ramadan dan Idul Fitri serta pelepasan mobilitas itu meningkat dengan tinggi. Di kuartal pertama juga kita lihat belanja pemerintah tumbuh tinggi di angka 21,81%, di mana ini angkanya sekitar 815 triliun. Ini di atas rata-rata historis dan tentu ini didorong oleh beberapa program belanja kementerian lembaga termasuk MBG sampai dengan Maret 51 triliun. Kemudian stimulasi daripada diskon tarif, THR, dan untuk ASN realisasi sebesar 51,65 triliun, serta dari pihak swasta maupun ojol. Kemudian indikator ekonomi terkini juga prospeknya positif, yaitu inflasi di bulan April ini sebesar 2,42%, kembali dalam bentangan 2,5 plus minus 1%. Kemudian indeks keyakinan konsumen di angka 122,9. Kemudian neraca dagang juga di angka 3,32 billion, dan ini surplus 71 bulan berturut-turut. Dari posisi credit growth, ini dana pihak ketiga juga meningkat ke 13,55% secara year on year, dan pertumbuhan kredit sebesar 9,49% secara year on year juga. Nah, kalau kita lihat indikator sosial juga terus membaik. Sepanjang Februari 2025 sampai Februari 2026, penyerapan tenaga kerja bertambah sebesar 1,89 juta, sehingga total jumlah orang yang bekerja sebesar 147,67 juta, dan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 4,76% di Februari 2025 menjadi 4,68% di Februari 2026. Capaian ini memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi di samping penurunan angka kemiskinan sebesar 8,25% di September 25 dan rasio Gini 0,363 juga di September 2025. Sepanjang triwulan 1, berbagai stimulus dan kebijakan pemerintah mampu mendorong pertumbuhan dan menjadi bantalan terhadap dampak gejolak global, yaitu salah satunya adalah diskon tarif transportasi di Idul Fitri. Penumpang kereta api ekonomi naik sebesar 7,6% secara year on year, angkutan laut naik 2,56% year on year, angkutan penyeberangan naik 13,7% year on year, dan realisasi subsidi sebesar 169 miliar. Dari kredit program KUR di kuartal pertama, capaiannya adalah 96,18 triliun, dan ini merupakan 34,41% daripada target. Kemudian kredit Al-Sintan itu 55,92 miliar, ini 23,19% dari target.
Kemudian kredit industri padat karya sebesar 82,93% atau 15% dari target, dan kredit program perumahan mencapai 14,92 triliun dan ini 42,89% dari target. Nah, kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan di tahun 2026 sebesar 5,4% dan menjadi buffer terhadap gejolak ekonomi global, antara lain gaji ke-13 ASN sesuai dengan PP 9 2026 targetnya sebesar 55 triliun. Kemudian akselerasi bantuan pangan April Juni sebesar 3,2 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian menjaga subsidi dan kompensasi energi APBN 2026 sebesar 356,8 triliun. Kemudian revitalisasi sekolah atau satuan pendidikan sebesar 13,4 triliun dan implementasi 3 juta rumah FLPP dengan alokasi anggaran 37,1 triliun. Bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar 8,9 triliun dan kredit program perumahan dengan plafon 34,8 triliun. Nah, implementasi B50 di bulan per 1 Juli nanti dan akselerasi program EBT ini diharapkan bisa melakukan penghematan terhadap pembelian di solar sebesar 48 triliun. Kemudian dalam rapat kemarin pertemuan untuk Satgas percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi, beberapa langkah yang disiapkan adalah penurunan biaya masuk import LPG menjadi 0% dari 5%, kemudian penurunan biaya masuk dari bahan baku plastik menjadi 0% dalam waktu 6 bulan, kemudian reform perizinan import termasuk penyesuaian pertek, kemudian peninjauan kembali terkait dengan penerapan SNI, terkait dengan SLA, terutama untuk bahan baku import, kemudian standarisasi biaya terkait dengan konsultasi teknis, perizinan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi, serta kemudahan untuk pengurusan kesesuaian kegiatan pemanfaatan yang terkait dalam kegiatan di BKPM atau OSS. Demikian penjelasan kami.